Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Alfitri Salam dengan NIM B1D2110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok SK4 yang berjudul Core Wall Structure. Core Wall Structure System atau sistem struktur dinding inti adalah komponen struktur penting dalam modern. Ini menyediakan stabilitas, kekakuan, dan integritas struktural yang diperlukan untuk membangun struktur tinggi dan kompleks. Kekuatan dan daya tahan. Beton bertulang. Dinding ini terbuat beton bertulang yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang tinggi terhadap beban struktural dan gempa. Desain yang modular. Sistem ini dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi persyaratan desain yang berbeda, menjadikannya solusi yang fleksibel. Tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan sangat tahan lama dan membutuhkan perawatan minimal, menjadikan core wall lebih efisien dalam jangka waktu panjang. Elemen struktur core wall dan band wall. Yang pertama, fondasi bangunan, fondasi dangkal dan fondasi dalam. Kedua, kolom. Yang ketiga, sloop. Yang keempat, balok. Yang kelima, plat lantai. Jenis-jenis sistem struktur dinding pendukung bearing wall. Sistem struktur pertama, sistem struktur dinding melintang atau cross wall. Sistem struktur ini terbentuk dari dinding linear yang disusun secara tegak lurus sepanjang bangunan, sehingga tidak berpengaruh pada pengolahan fasad utama dari bangunan. Yang kedua, sistem struktur dinding memanjang atau long wall. Sistem struktur dinding ini merupakan dinding linear yang disusun secara sejajar dengan panjang bangunan, sehingga dapat membentuk fasad utama bangunan. Yang ketiga, sistem struktur dinding dua arah atau two-way. Sistem struktur ini terdiri dari dinding linear yang diletakkan pada kedua arah, yaitu memanjang dan melintang. Contoh struktur wall and bearing wall pada gedung. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, harus meletakkan kolom-kolom pada ruangan bangunan. Yang kedua, letak tumpuan beban di sepanjang dinding sehingga posisi kuda-kuda, balok, dan sebagainya mudah ditempatkan dan disesuaikan dengan aspek lain dalam bangunan. Untuk kekurangannya ada 3. Yang pertama, ruang akan relatif terikat dengan posisi garis dinding, sehingga ruang fungsi harus mengikuti ruang yang ada. Yang kedua, yang digunakan harus sepanjang dinding, sehingga relatif besar dimensinya dan mahal. Yang ketiga, konstruksi dinding yang tebal dan besar akan mengakibatkan bangunan relatif lebih mahal karena volume, waktu, dan lahan. Kesimpulan, kekuatan struktur sistem dinding inti menawarkan kekuatan yang tinggi, efisiensi konstruksi, proses konstruksi yang cepat dan biaya yang terbilang rendah, fleksibilitas desain, memungkinkan dinding yang adaptif dan estetika yang beragam, keamanan keberlanjutan, tahan terhadap gempa, kebakaran ekstrim. Maka secara keseluruhan, sistem struktur dinding inti merupakan solusi konstruksi yang
komprehensif, penguatan efisiensi dan fleksibilitas, diperlukan untuk membangun infrastruktur yang aman dan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.